Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi diskusi kita tentang item-item atau bagian-bagian yang harus ada di sebuah manuskrip. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih struktur yang harus ada di sebuah discussion dari sebuah manuskrip. Discussion merupakan bagian yang penting karena ini adalah intisari daripada sebuah manuskrip. Yang pertama, struktur yang harus ada di discussion adalah sintesis dari hasil penelitian. Sintesis dari hasil penelitian. Yang kedua adalah impact dari sintesis hasil penelitian terhadap teori ataupun data yang sudah established. Dan yang ketiga, jika sintesis hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, berikan alternatif teori lain yang mungkin dari hasil penelitian Anda tersebut. Apa itu sintesis hasil penelitian? Jadi sintesis hasil penelitian bukanlah menjelaskan hasil analisis statistik. Jadi discuss itu bukan cerita lagi statistik. A tidak berhubungan dengan B karena p-value-nya sekian dengan nilai odds ratio sekian. Enggak. Jadi tidak ada lagi cerita itu. Dia merupakan sintesis. Jadi dia membandingkan hasil studi Anda ini sejalan dengan siapa, tidak sejalan dengan siapa. Ya. Dan tidak hanya sebatas itu, sintesis itu merupakan sari hasil penelitian sesuai atau berbeda dengan hipotesis. Ya, sesuai atau berbeda dengan sebuah hipotesis. Jadi itu adalah sintesis hasil penelitian. Ya, jadi dia bukan lagi cerita statistik, tapi dia merupakan intisari. Penelitian ini ternyata menunjukkan tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan misalnya antara kadar BDNF dengan depresi pada elderly misalnya demikian. Ya. Penelitian ini sejalan dengan siapa, tidak sejalan dengan siapa. Apa perbedaan studi kita yang berbeda ini tadi, ataupun apa perbedaan studi kita dengan yang tidak berbeda tadi hasilnya demikian. Kemudian impact daripada result kita terhadap sebuah teori. Jadi lakukan rekonstruksi hasil penelitian dengan menghubungkan berbagai teori yang telah ada. Apabila hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Jadi kalau hasil kita itu nanti sesuai dengan hipotesis, maka coba ceritakan dok, dibuat rekonstruksi result. Jadi misalnya, pada elderly yang physical exercise BDNF meningkat karena apa? Misalnya karena ketika melakukan exercise maka aliran darah menjadi lancar. Karena aliran darah menjadi lancar maka nitric oxide banyak dihasilkan. Nitric oxide banyak dihasilkan maka suplai oksigen akan menjadi baik ke jaringan. Suplai oksigen menjadi baik maka sehingga akan mencegah terjadinya stres oksidatif, oksidan turun sehingga growth factor akan meningkat dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan secara detail berdasarkan tentunya data-data hasil yang ada. Dan bagaimana apabila hasil itu tidak sesuai dengan hipotesis? Nah ya, jadi jangan lagi menyalahkan ini karena penelitian saya kurang sampel, karena penelitian saya banyak begini dan lain sebagainya. Jangan. Apabila hasil Anda nanti tidak sesuai dengan hipotesis, maka lakukan studi literatur untuk mencari kemungkinan teori lain yang bisa menjelaskan kenapa hasil penelitian ini bisa berbeda dengan teori. Jadi coba lakukan, misalnya ternyata inflamasi tidak berhubungan dengan efusi osteoartritis misalnya. Teori yang dianut selama ini inflamasi bukan efusi, tapi ternyata hasil kita tidak. Maka apa yang kita lakukan? Kita cari dong, apa sih yang berperan terhadap efusi OA? Misalnya di sana ada peran kartilago, di sana ada peran cairan, fluida dan lain sebagainya. Itu dicoba dibahas. Apakah ada kemungkinan itu yang mempengaruhi, bukan inflamasi? Jadi dicari alternatif teori-teori yang bisa mendukung ketidaksesuaian hasil tersebut. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Discuss, saya ingatkan, adalah bagian yang sangat penting. Buatlah dia menjadi semenarik mungkin dengan melakukan kajian-kajian, sintesis, rekonstruksi teori secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.